Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda sekalian, sekarang kita masuk materi mengenai determinan dan inverse matrix. Nah, kita mulai dari determinan matrix. Kita punya masalah 3.6. Ini masalah seperti menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, tetapi kita akan menggunakan determinan dalam menyelesaikan masalah. Nah, Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk di kantin sekolahnya. Tak lama kemudian, Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Siti menantang Amir menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelas. Jika Siti membayar 70.000 untuk semua pesanannya dan Benny harus membayar 115.000 untuk semua pesanannya. Nah, berarti kita akan menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan 1 gelas es jeruk. Nah, biasanya kan kita menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Ya, dengan memisalkan X sama dengan harga ayam penyet per porsi dan Y adalah harga es jeruk per gelas. Nah, kalau sistem persamaan linearnya kan 3X tambah 2Y sama dengan 70.000. Itu sesuai dengan pesanan si Siti. Dia memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk. Tadi karena kita sudah melambangkan X-nya adalah ayam penyet dan Y-nya adalah es jeruk, berarti menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 70.000. Seharga yang dibayar si Siti. Nah, persamaan kedua, persamaan sesuai dengan pesanan Benny. Benny memesan 5 porsi ayam penyet berarti 5X tambah 3 gelas es jeruk berarti tambah 3Y. Sama dengan 115.000 sesuai dengan harga yang harus dibayar oleh Benny. Nah, dari sistem persamaan linear ini kita akan buat matriksnya. Nah, biasanya kan kita mengeliminasi substitusi. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya dengan determinan. Nah, caranya kita buat dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Nah, ini ada 3 matriks yang akan kita buat. Yang pertama adalah matriks pertama adalah angka-angka koefisien yang ada pada variabel. Berarti di sini matriks 2 kali 2, 3, 2, 5, 3. Ya, seperti ini. 3, 2, 5, 3. Kemudian matriks yang kedua adalah variabelnya, karena hanya ada 2 variabel yaitu X dan Y. Kita buat dalam bentuk kolom. Matriks kolom. Nah, kemudian sama dengan sesuai dengan harganya yaitu sama dengan 70.000 dan 115.000. Nah, dari matriks yang tadi, nah ini kita lambangkan ini. Nah, cara menyelesaikannya adalah nilai X itu adalah B2 kali C1 kemudian dikurang dengan B1 kali C2 dibagi dengan A1 kali B1 dikurang dengan A2 kali B1. Nah, kemudian Y, untuk mencari nilai Y, A1 kali C2 dikurang A2 kali C1 per A1 kali B2 kurang A2 kali B1. Atau, ini dia. Ya. Nilai X itu adalah, nah ini adalah matriks, di mana matriks yang ini kita ganti kolom koefisien variabel X, ini kan variabel X tadi, ya, kita ganti dengan hasil. Berarti yang awalnya A1, A2, kita ganti dengan C1, C2 untuk mencari X. Nah, kalau untuk mencari Y, nilai koefisiennya kita ganti dengan hasil. Berarti yang B1, B2-nya tidak ada, yaitu C1 kita ganti dengan C1 dan C2. Sedangkan yang di penyebutnya dia tetap. Ya, seperti itu. Makanya diperoleh hasil ini tinggal dikali silang. C1 kali B2 atau B2 kali C1 nih. Makanya seperti itu. C2 kali B1. Tekniknya seperti itu ya. Sehingga yang soal tadi yang awalnya 3253 ini XY. Nah, kita gunakan ini ya. Kan awalnya matriksnya 3253 di mana koefisien variabel X itu adalah 35 ini.
Nah, 35 ini kita ganti dengan hasil. Kita ganti dengan 70.000 dan 115.000. Maka matrik untuk yang pembilangnya 70.000, 115.000. Yang awalnya 35, kita ganti 70.000, 115.000. Sedangkan kolom variabel Y, kolom koefisien variabel Y tetap ya 2 di 23. Per, nah tetap matrik ini. Per 3253. Kemudian untuk mencari variabel Y, juga nanti kolom variabel Y itu akan kita ganti dengan hasil. Nah, kita cari dulu untuk yang X. Ini kita tinggal kalikan silang, berarti 70.000 kali 3 dikurang dengan 115.000 kali 2. Ya. 70.000 kali 3, 210.000. 115.000 dikali 2, 230. Dikurang ya. Per 3 kali 3, 9 dikurang 5 kali 2, 10. Di 9 kurang 10. Nah, 210.000 dikurang 230.000, negatif 20.000 per negatif 1. Berarti hasilnya adalah positif 20.000. Nah, ini kemenangannya. Untuk mencari variabel dengan menggunakan matriks, kita langsung tahu hasil. Yaitu X tadi apa? Nilai satu porsi ayam penyetnya yaitu Rp20.000. Nah, kemudian untuk variabel Y atau nilai harga satu gelas es jeruknya. Nah, tadi untuk variabel Y, nilai variabel Y atau kolom variabel Y yang 23 ini kita ganti dengan hasil. Sedangkan kolom variabel X tetap. Jadi 35 ini tetap. Kemudian yang kolom keduanya kita ganti 70.000, 115.000 per tetap ya 3253. Nah, itu perbedaannya. Kalau mencari X, kolom variabel X, kolom nilai variabel X kita ganti dengan hasil. Sedangkan untuk mencari variabel Y, kolom pada variabelnya kita ganti dengan hasil. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita kalikan silang saja 3 kali 115.000, 345.000 dikurang dengan 5 kali 70.000, 350.000 per 3 kali 3 9 kurang 5 kali 2 10. Hasilnya negatif 5.000 per negatif 1. Hasilnya 5.000. Jadi, satu porsi, satu gelas es jeruk itu adalah Rp5.000. Ini. Itu perbedaannya. Nah, itu untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Nah, determinan itu apa? Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang tadi, misalkan matriks A, B, C, D. Nah, determinan matriks A dapat dinyatakan. Nah, boleh ditulis det A, atau ditulis mutlak A, atau mutlak dari entry matriks tadi. Nah, cara mencarinya hanya tinggal kali silang diagonalnya. Ya, berarti di AD yang diagonal utama ya, diagonal utama, AD dikurang dengan diagonal sisi lainnya. Nah, untuk 2 kali 2 ya. Untuk 2 kali 2 cara mencari determinannya seperti itu. Nah, sifat-sifat determinan. Nah, sifat 31 misalkan matriks A dan B berordo sama. Ya, maka perkalian antara determinan A kali B itu akan sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Jika ordonya sama. Nah, jika berordo sama juga akan berlaku determinan A akan sama dengan determinan transposnya. Transpos itu masih ingat kan? Yaitu mengubah baris menjadi kolom. Nah, sifat yang ketiga, bahwa jika ordonya sama, berordo sama, maka inverse, ya, nilai dari determinan inverse itu akan sama dengan min 1 per det-nya. Determinan. Oke. Demikian tadi untuk yang determinan. Sekarang kita masuk materi mengenai inverse matrix. Nah, ini masih berkaitan ya. Mencari inverse, itu kita harus mencari determinan terlebih dahulu. Nah, untuk persepsinya bahwa ini ada dua matriks ya, matriks singular dan matriks non-singular. Perbedaannya apa? Kalau matriks singular, hasil dari determinannya, ya, atau perkalian silang antara diagonal tadi, ya, selisihnya,
itu adalah 0. Sedangkan non-singular dia tidak sama dengan 0. Kalau 0 dia berarti dia namakan matriks singular. Kalau tidak 0, matriks non-singular. Apa hubungannya dengan inverse matriks? Nah, inverse matriks itu akan bisa kita cari apabila matriks itu termasuk matriks non-singular. Jadi kalau dia merupakan matriks non-singular, tidak usah kita cari karena hasil inverse-nya tidak ada. Caranya, ini masalah 3.6 yang sama tadi ya, masalah yang sama. Tadi kita sudah cara mencari matriksnya seperti ini. Nah, A kali X sama dengan B. Nah, ini kan kita anggap matriks A, ini matriks X, sedangkan ini adalah matriks B. Ya, matriks X dan matriks B. Nah, jika dan hanya jika, nah, ini konsep pindah ruas sebenarnya, posisi A-nya di depan. Nah, X itu dapat kita cari dengan mengalihkan inverse matriks A dikali dengan B. Jadi, masalah yang sama bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama determinan, yang kedua inverse. Nah, ini Ibu terangkan untuk yang cara inverse-nya. Karena A adalah matriks non-singular. Dari mana kita tahu non-singular? Karena non-singular itu apabila dikalikan, mencari determinannya, dia tidak 0. 3 kali 3 kan 9, dikurang 5 kali 2 kan 10, berarti 9 kurang 10 negatif 1, berarti termasuk non-singular. Jadi dia memiliki inverse, baru kita cari inverse-nya. Nah, X sama dengan, ini adalah inverse ya, inverse itu seperdeterminan, nah, seperdeterminan matriks A dikali dengan ada join. Nah, ini yang perlu kalian pahami, ada join. Nah, seperdeterminan tadi tetap ya nilainya ini. Kemudian, nah, ada join. Apa perbedaannya dengan ini? Ya, ada tanda negatif pada 2 dan 5. Kemudian apa lagi? Nah, ini kebetulan angkanya sama. Sama-sama 3. Sebenarnya ada join itu diagonal angka yang pada diagonal utama kita tukar. Contoh, ini kebetulan angkanya sama, jadi kalau ditukar ya tetap 3. Nah, kalau misalkan di sini adalah 4 dan di sini adalah 6, berarti di sini 6, 4. Seperti itu ya. Nah, itu nilai ada join. Tadi ini adalah A inverse ya. Ini untuk menentukan A inverse. Dikali dengan B. B yang mana tadi ini ya. 70.000 dikali 115.000. Nah, untuk menentukan determinan tadi sama. 3 kali 3 dikurang dengan 5 kali 2. Berarti negatif 1. Kemudian ini, masih ingat nggak? Baris kita kalikan dengan semua kolom perkalian matriks ini. Setiap baris kita kalikan dengan setiap kolom. Setiap baris pada matriks yang pertama kita kalikan ke semua kolom yang ada pada matriks kedua. Ini kebetulan kolomnya hanya 1. Di 3 kali 70.000 ditambah dengan negatif 2 kali 115.000. Karena kolomnya udah selesai, lanjut baris ke 2. Negatif 5 kali 70.000 ditambah dengan 3 kali 115.000. 1 bagi negatif 1. 3 kali 70.000, 210 ditambah dengan ini negatif 20.000. Kemudian ini negatif 350 ditambah dengan 345. Ya, negatif 5.000. Nah, ini negatif 1 dikali ini hasilnya adalah positif. Nah, diperoleh tadi matriks X itu adalah XY ya. Nih, XY. Nah, XY 20.000, 50.000. Nah, didapat langsung hasilnya. X-nya adalah 20.000, sedangkan Y-nya adalah 5.000. Jadi dari yang tadi, dari soal masalah 3.6 tadi, ya, terpecahkan bahwa nilai ayam penyetnya 20.000, sedangkan S jeruknya 5.000. Nah, ini adalah cara pemecahan masalah menggunakan inverse matriks. Nah, apa itu inverse? Nah, jika matriks A, matriks persegi berorder 2 kali 2, ya, hanya berlaku untuk 2 kali 2. A, B, C, D.
Nah, itu adalah inverse matriks A dinotasikan dengan A inverse. Jadi kalau ada lambang A di sini, mencari inverse-nya adalah A inverse. Tapi kalau lambang B di sini, B inverse-nya adalah B inverse. Nah, ini pangkat min 1 ini artinya inverse. Nah, mencari inverse itu sama dengan seperdeterminan. Nah, determinan tadi boleh dilambangkan seperti ini ya. Boleh juga langsung ya perkalian A kali D dikurang C kali B atau B kali C. Dikali dengan, nah ini tadi ya, yang Ibu sebutkan bahwa kalau dia ini kebetulan angkanya sama. Kalau tidak sama ditukar dia angkanya sama ditukar dia nggak pengaruh ya. Tetap 3. Tapi kalau dia tidak sama ya tentu ditukar. Nah, ini dia perbedaannya ya. Yang awalnya AD menjadi DA. Sedangkan diagonal sisi lain dinegatifkan. Nah, itulah cara mencari inverse. Nah, AD harus tidak sama dengan BC, harus non-singular. Nah, yang tadi yang kita tukar diagonal utama dengan negatifkan diagonal yang lain, itu namanya ada join. Jadi A inverse juga bisa dilambangkan dengan seperdet kali ada join. Gitu definisinya. A inverse A pangkat min 1 disebut inverse matriks A jika dan hanya jika A kali A inverse sama dengan A inverse kali A, yaitu matriks identitas. Identitas di mana diagonal utamanya semuanya 1. Sedangkan sisi yang lainnya adalah baiklah Anda sekalian, demikianlah materi kita mengenai determinan dan inverse. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan di WhatsApp group. Nah, silakan dikerjakan soal latihannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.